Hai guys, kembali lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan 5 bab, yaitu bab 4021 sampai bab 4025. Oke, kita langsung aja. Bab 4021. Melihat bahwa Yechen mengeluarkan dokumen tebal, Andre buru-buru mengambilnya dan kemudian memeriksanya dengan cermat. Setelah membaca beberapa halaman, senyum terkejut muncul di sudut mulutnya, dan kemudian melihat ekspresi Yechen berubah menjadi tampilan yang menyanjung. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan, sekarang kapal bekas berharga 20 juta dolar. Itu tidak murah." Yechen berkata dengan ringan, "Hanya 15.000 ton, bukan apa-apa." Setelah itu, Yechen bertanya dengan tidak sabar, "Berhentilah berbicara omong kosong. Berapa nilai kapal ini? Anda dapat memberi saya nomornya." Pikiran Anda bergerak saat ini. Kelompoknya sering melalui laut, mengangkut beberapa barang selundupan masuk dan keluar dari Kanada. Namun, karena kurangnya sumber daya keuangan, mereka tidak memiliki kapal barang sendiri dan mereka harus meminjam kapal barang orang lain untuk mengangkut barang. Karena mereka melakukan bisnis terlarang, setiap kali mereka menggunakan perahu orang lain, biayanya sangat tinggi, bahkan mencapai lebih dari 30% dari keseluruhan. Andre juga bermimpi memiliki kapal barang sendiri, tetapi harga puluhan juta dolar benar-benar membuatnya terpuruk. Tanpa diduga, Yechen mengambil inisiatif untuk mengirimnya satu. Jika Anda tidak mengambil kesempatan dan mempertahankan kapal barang, Anda akan menyesal atas kesepakatan baik yang Tuhan atur untuk Anda. Memikirkan hal ini, pikiran pertamanya adalah membiarkan Yechen kehilangan sedikit lebih banyak. Semakin banyak kehilangan, semakin baik. Yang baik adalah menyerah dan menebus kapal dari tangannya sendiri jika dia kalah. Apakah itu putih? Setelah mengambil keputusan, dia berkata kepada Yechen, "Tuan Ye, karena kapal Anda baru saja diperdagangkan seharga 20 juta dolar Amerika Serikat, maka saya dapat memberi Anda setidaknya 15 juta dolar Kanada sebagai hipotek. Lihat berapa banyak yang Anda butuhkan." Yechen berkata dengan ringan, "Kamu ambil bahan-bahan itu terlebih dahulu dan kemudian biarkan seseorang menyiapkan 2 juta chip untukku. Jika aku kehilangan semuanya, aku akan memintamu untuk meminjamnya. Jika aku menang kembali dan membayar kembali chip yang aku berhutang kepadamu, Anda akan membayarnya. Beri saya informasinya." Andre mengangguk dan berkata, "Tidak masalah, tetapi Tuan Ye, saya ingin menjelaskan kepada Anda sebelum bawa meminjam uang dari saya tidak sia-sia. Bunga awal adalah 10% dan kemudian 1% setiap hari. Anda meminjam dengan saya 1 atau 2 juta, bahkan jika Anda meminjamnya dengan kaki depan dan membayarnya kembali kepada saya dengan kaki belakang, Anda juga akan memberi saya bunga 200.000, yaitu 2,2 juta, dan mulai hari berikutnya bunganya akan menjadi 22.000 per hari." Yechen berkata dengan acuh tak acuh, "Oke, begitu cepat bawakan aku chip." Andre memandang Gauli dan berkata sambil tersenyum, "Gauli, ambilkan uang tawar-menawar untuk Tuan Ye." Gauli juga sangat bersemangat. Yechen sudah kehilangan 2 juta malam ini. Jika menggadaikan kapal 15 juta dan kehilangan semuanya, itu akan menjadi 17 juta dan dia bisa menghasilkan banyak uang hanya dengan mengambil air. Jadi, dia dengan cepat dan rajin menyiapkan chip, berharap Yechen akan kalah lebih cepat. Dan Yechen benar-benar tidak mengecewakan. Kali ini, penampilan Yechen di meja judi tampaknya jelas tidak sabar. Jumlah taruhannya jauh lebih besar dari sebelumnya, dan terkadang dia bisa mencapai 2 atau 300 ribu dengan satu kartu. Karena itu, dia sudah kehilangan semua 2 juta chip dalam waktu kurang dari setengah jam. Melihat ekspresi kesal Yechen, Andre tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil tersenyum, "Tuan, sepertinya kartu Anda tidak berfungsi dengan baik hari ini. Saya hampir menyerah pada kartu itu sekarang. Kartu truk Anda benar-benar tidak sebesar itu sebagai milikku."
Ye Chen mengatakan gigi dan berkata dengan mengutuk, "Sial, aku masih tidak percaya pada kejahatan ini." Setelah dia selesai berbicara, dia memandang Gauli dan berkata dengan dingin, "Beli aku 2 juta lagi." Andre mengingatkan, "Tuan Ye, ini sudah 4 juta." Oke, kita lanjut lagi bab 4022. Tidak masalah, Ye Chen menunjuk ke tumpukan informasi kapal kargo di depan Andre dan mengatakan giginya, "Jika aku tidak bisa membalikkan keadaan malam ini, kapal itu akan menjadi milikmu." Andre tertawa dan berkata dengan penuh semangat, "Oke, Tuan Ye benar-benar menyegarkan. Karena itu masalahnya, maka saya akan bermain dengan Anda beberapa kali lagi." Setelah berbicara, dia segera menginstruksikan Gauli, "Beli Tuan Ye 2 juta chip lagi." Gauli berlari keluar dengan tergesa-gesa, dan setelah 1 menit, dia kembali dengan 1 set chip. Kali ini, kecepatan Ye Chen kehilangan uang membuat rekor baru. Hanya butuh 20 menit baginya untuk kehilangan 2 juta. Gadis kelinci yang belum melihat apapun di dunia di sebelah benar-benar ketakutan. Lagi pula, dia bukan seorang profesional di kasino, jadi dia belum pernah melihat pertandingan sebesar itu. Tubuh Andre gemetaran tak terkendali karena kegembiraan. Dia telah keluar begitu lama dan tidak pernah bisa menghasilkan uang dengan kecepatan seperti malam ini. Begitu cepat sehingga dia bahkan tidak bisa mempercayainya. Dan Ye Chen dibawa kendari bandar. Kartu di tangannya selalu didorong oleh Andre dan dapat dikatakan bahwa dia bermain dan kalah. Ye Chen sendiri juga tampil sempurna sebagai pejudi yang kehilangan akal. Pada saat ini, Ye Chen benar-benar bermata merah dan dia hanya ingin terus berjudi. Tidak peduli seberapa buruk kartunya, dia akan terus melemparkan uang dan terus berkata, "Saya tidak percaya, saya tidak bisa membaca seperti ini." Segera, dia kehilangan 14 juta chip. Ketika dia tidak punya chip lagi, dia tidak menunggu Andre berbicara dan segera berkata kepada Gauli, "Pergi, beli lauju 2 juta lagi." Andre berkata sambil tersenyum saat ini, "Tuan Ye, Anda sudah berutang kepada saya 14 juta. Saat dia mengatakan itu, dia mengambil tumpukan dokumen dan berkata dengan ringan, "Kamu adalah kapal, tetapi aku hanya bisa mendapatkan 15 juta di sini. Jadi, sekarang kamu memiliki batas paling banyak 1 juta." Ye Chen berkata dengan tidak sabar, "Kalau begitu, cepat bawakan aku 1 juta chip. Aku harus kembali malam ini." Andre tersenyum dan berkata, "Tentu saja, tidak masalah memiliki chip 1 juta. Tetapi, saya ingin mengingatkan Anda, Tuan Ye, jika Anda kehilangan 1 juta, Anda tidak akan rugi apa-apa." Ye Chen berkata dengan dingin, "Berhentilah berbicara omong kosong. Aku pasti akan kembali, cepat dan dapatkan chipnya." Andre mengangguk, "Oke, jika itu masalahnya, maka saya akan memberi Anda 1 juta lagi." Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Gauli segera mengambil 1 juta chip lagi dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Kali ini, Ye Chen tampaknya sedikit tidak sabar juga. Dia menangkap tangan yang terlihat bagus dan mempertaruhkan semua 1 juta di dalamnya. Pada akhirnya, tanpa ragu, Andre menang lagi. Pada saat ini, Andre berdiri, mengambil dokumen dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, Anda kehilangan 15 juta, dan sekarang hanya ada 2 pilihan. Transfer kapal ke saya, atau Anda membayar saya 16,5 juta dengan bunga. Dan jika lewat besok malam, bunga akan meningkat 165.000 setiap hari, yang mana Anda rencanakan untuk dipilih." Ye Chen menghela napas lega, seolah-olah dia bersedia mengakui kekalahan dan berkata dengan ringan, "Aku akan memilih yang pertama, kapal itu milikmu." Andre mengangguk puas dan berkata sambil tersenyum, "Dalam hal ini, saya akan meminta pengacara untuk menyiapkan kontrak nanti. Setelah mendatangi kontrak, Tuan Ye akan tinggal di sini selama 1 malam. Malam ini, setelah subuh besok, kita akan pergi ke pelabuhan untuk melihat kapal bersama-sama dan kemudian menyelesaikan prosedur transfer." Ye Chen melihat waktu. Ini sudah jam 12 malam, waktu setempat. Jika dia membuka mulut dan berkata, "Kapal ini akan berlayar kembali ke Cina pada pukul 2 pagi. Jika Anda menginginkan kapal ini, itu yang terbaik sekarang. Pergi saja dan hentikan." Oke, kita lanjut lagi ke bab 4023. "Apa?
Ketika Andre mengenal kata-kata Ye Chen, dia berdiri dengan tergesa-gesa dan berkata, "Apakah kamu yakin itu akan kembali ke Cina di pagi hari?" Ye Chen berkata, "Saya datang untuk membeli kapal ini, untuk membawanya kembali ke Cina. Saya tidak bisa begitu saja membelinya dan meninggalkannya di dermaga Vancouver, bukan?" Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata dengan santai, "Apakah Anda ingin saya menelpon dan memberitahu kapten untuk membiarkan dia tidak berlayar untuk saat ini?" Beraninya Andre membiarkan Ye Chen menelpon saat ini. Jika Ye Chen membuat panggilan telepon dan meminta pihak lain untuk memanggil polisi, akan sulit baginya untuk berurusan dengan piring pembunuh babi ini. Lagi pula, Ye Chen adalah orang asing dan dia bukan penyelundup atau imigran gelap. Jika dia menipunya dengan begitu banyak uang, jika dia benar-benar membujuknya ke polisi, itu mungkin tidak akan berakhir dengan baik. Selain itu, kedutaan Hoxia di luar negeri selalu mementingkan keselamatan dan hak warga negara mereka di luar negeri. Jika kedutaan mengetahui hal sebesar itu, mereka pasti akan menekan polisi Vancouver, dan kemudian mereka akan menipu uang Ye Chen, bahkan lebih sulit untuk menetap. Oleh karena itu, hal terpenting sekarang adalah memaksa Ye Chen untuk mendatangani semua perjanjian transfer dengan jelas, sementara masalah ini masih di luar kendalinya. Selama Anda dapat memperoleh file hak milik yang wajar dan sah, sulit bagi polisi untuk memanjakan masalah ini. Jadi, prioritas utama sekarang adalah menjaga kapal terlebih dahulu, kemudian dia memaksa Ye Chen untuk mendatangani semua file. Dengan cara ini, bahkan jika polisi menyelidiki nanti, dia dapat mengambil file-file yang ditandatangani oleh Ye Chen sendiri dan memberitahu polisi bahwa ini adalah masalah hutang normal antara keduanya, yang masuk akal dan legal, dan tidak ada yang berhak untuk melakukannya atau mengganggu. Karena itu, dia tidak bisa membiarkan Ye Chen berkomunikasi dengan dunia luar. Melihat bahwa Ye Chen akan mengambil telepon, dia bergegas lebih dulu, meraih telepon Ye Chen dan berkata dengan dingin, "Tuan Ye, Anda tidak dapat menghubungi siapapun sampai ada solusi." Ye Chen bertanya dengan suara dingin, "Karena saya kalah dari Anda hari ini, saya ingin menerima taruhan, tetapi Anda bahkan tidak akan membiarkan saya menelpon. Bukankah itu terlalu berlebihan?" Andre tiba-tiba menunjukkan keganasannya, menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu berhutang uang padaku. Aku akan memberitahumu. Mulai sekarang, kamu harus mematuhi perintahku dan berani bermain-main denganku. Hati-hati, aku akan menghancurkanmu." Setelah itu, dia memenang Gauli dan menginstruksikan, "Biarkan semua orang di kasino bersiap-siap. Segera berangkat bersamaku ke dermaga dan tinggalkan kapal itu bersamaku apapun yang terjadi." Gauli segera berkata, "Bos yang baik, saya akan memanggil saudara-saudara sekarang." Andre buru-buru menghentikannya lagi dan bertanya, "Ada berapa saudara di lapangan?" Gauli berpikir sejenak dan berkata, 20 atau 30. "Tidak cukup," Andre berkata tanpa ragu. "Panggil beberapa orang lagi, dimanapun mereka berada. Biarkan mereka bergegas ke dermaga sekarang." Gauli buru-buru bertanya, "Bos, berapa banyak orang yang kamu inginkan?" Andre takut akan ada kesalahan dalam masalah ini dan berkata dengan cepat, "Untuk kapal barang lebih dari 10.000 ton, Anda lebih dari separuh atau 20 awak kapal. Jika kita memiliki lebih sedikit orang, kita takut bahwa peluang menang tidak akan cukup. Selain itu, kita harus waspada terhadap pekerja dermaga. Jadi setidaknya 2 atau 300 orang harus dipanggil, lebih banyak lebih baik." Gauli berkata, "Bos, kami sudah memiliki beberapa saudara di dermaga. Hari ini adalah hari untuk pergi ke laut untuk mengirim barang." Saudara-saudara di dermaga menatapkan kumpulan barang dan seluruh kelompok orang sudah berangkat untuk mengambil yang baru. Ketika mereka bertemu di dermaga, akan ada setidaknya 30 atau 40 orang yang tersisa. Andre mengangguk dan menginstruksikan, "Kalau begitu, panggil lebih banyak orang di sana. Semakin banyak, semakin baik. Tidak ada ruang untuk kesalahan malam ini." Gauli memahami niat bos dan segera berkata, "Kalau begitu, saya akan memerintahkannya untuk melanjutkan dan biarkan saudara-saudara yang lain bergegas."
Pada saat ini, Andre memandang Ye Chen dan berkata dengan dingin, "Tuan Ye, saya ingin meminta maaf kepada Anda untuk sementara waktu. Dan ketika saya mengambil alih kapal dengan lancar, saya secara alami akan membiarkan Anda pergi. Tetapi, jika Anda berani melakukannya, bermain trik denganku, maka jangan salahkan aku karena terlalu kejam." Ye Chen juga tampaknya telah menyerah. Duduk kembali ke kursi dan berkata dengan ringan, "Oke, bukankah kalian semua hanya meminta uang? Saya akan bekerja sama dengan Anda." Andre mengangguk dengan puas. "Lebih baik jika kamu bisa bekerja sama." Tepat ketika Gauli memanggil staf kasino dan pada saat yang sama menyuruh staf lain untuk pergi ke dermaga sesegera mungkin, 4 sedan sudah tiba di pintu rumah Bibi Lee. Oke, kita lanjut lagi ke bab 4024. Ada lebih dari selusin orang bertopeng di 4 mobil. Semua adalah anggota kelompok Italia. Selain mereka, di bagasi ada 2 wanita muda yang tidak sadarkan diri. Disumpal dan ditutup matanya. Mereka juga menjadi sasaran kelompok Italia kali ini. Dan di Chauvin adalah yang terakhir malam ini. Menurut rencana, selama mereka mendapatkan Li Chauvin di tangan mereka, mereka akan segera mengendarai mobil ke dermaga. Dan setelah bertemu dengan yang lain di dermaga, mereka akan mengirim semua wanita yang diculik kali ini ke kapal dan langsung menuju ke laut lepas. Pada saat ini, jendela kopilot mobil yang ditumpangi diturunkan, dan seorang lelaki bertopeng mengambil senter ungu khusus dan mengambil foto di pintu rumah Bibi Lee. Benar saja, di pilar di samping pintu, dia melihat senter khusus kelompoknya sendiri. Jadi, dia menutup jendela dan berkata di walkie-talkie, "Sam, kamu berkendara ke pintu belakang. Kita akan masuk pada waktu yang sama, dan kita akan segera bertarung." Sebuah suara datang dari walkie-talkie. "Oke, saya mengerti." Kemudian, 2 mobil di belakang tiba-tiba berbalik dan pergi, berputar di belakang rumah Bibi Lee. Pria itu berkata di walkie-talkie sebelumnya, "Saudara-saudara, kami memiliki total 12 orang saat ini. Sam dan 6 dari bertanggung jawab atas lantai pertama, dan 6 dari kami bertanggung jawab atas lantai 2. Suara Sam terdengar lagi melalui walkie-talkie. "Oke, serahkan padaku di lantai yang pertama." Pria yang memimpin melanjutkan, "Setelah kita memasuki villa, Sam, Anda akan mengirim 2 orang untuk menjaga pintu depan dan 2 untuk menjaga pintu belakang. Dan 2 orang lainnya akan memeriksa semua kamar di lantai pertama. Jika ada orang, segera gunakan anestesi senjata. 6 orang yang tersisa bertanggung jawab atas lantai 2. 2 orang menjaga tangga. 3 orang lainnya dan saya akan pergi ke semua kamar di lantai 2 dari 2 arah. Turunkan semua orang terlebih dahulu, kemudian temukan target kita dan bawa pergi. Kita harus membuat keputusan cepat dan mencoba menyelesaikannya dalam waktu 90 detik. Segera setelah itu, total 12 pria bertopeng turun dari 4 mobil di pintu depan dan belakang. Beberapa bersenjata senjata api, beberapa dengan tongkat dan alat anestesi, dan diam-diam mendekati villa Bibi Lee. Pada saat ini, sebagian besar kamar di villa tidak memiliki lampu. Hanya 1 kamar di lantai 2 yang memiliki cahaya kuning redup. Lebih dari 10 orang membuka pintu depan dan belakang dengan alat pembuka kunci pada saat yang bersamaan, lalu masuk. Pembagian kerja mereka sangat jelas dan masing-masing juga sangat mematuhi perannya. 6 orang menguasai lantai 1 dan 6 orang lainnya tidak berhenti dan langsung menuju ke lantai 2. Tetapi ketika mereka mengira bahwa mengendalikan segalanya, 6 orang di lantai pertama tiba-tiba dikendalikan oleh bayangan hitam yang muncul entah dari mana. Ke-6 orang itu nyaris tidak mengeluarkan suara dan mereka semua tenang. Dan 6 orang yang bergegas ke lantai 2 juga tidak bisa lepas dari nasib buruk. 2 orang yang tinggal di belakang untuk menjaga tangga baru saja berhenti di pintu masuk tangga, langsung terbaring ke belakang kepala dan langsung jatuh koma. Lainnya tidak mengetahui situasi belakang mereka. Mereka berempat dibagi menjadi 2 tim dan mulai mencari kamar lantai 2 satu persatu. Yang mengejutkan mereka adalah beberapa kamar tidur di lantai 2 kosong saat ini dan tidak ada seorang pun
sama sekali. Pria dipimpin itu mundur dari ruangan terakhir dan setelah bertemu dengan dua lainnya, dia bertanya dengan suara rendah, "Apakah kamu sudah menemukan targetnya?" Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak melihat siapapun." Aneh, pria yang memimpin mengerutkan kening dan berkata, "Mungkin dia ada di ruang bawah tanah. Cepat turun." Karena itu, dia bergegas ke tangga di depan tikungan. Begitu dia mencapai tangga dan melihat dua bayangan, dia berkata tanpa sadar, "Berhenti, berdiri di sini, pergi ke ruang bawah tanah." Begitu kata-kata itu jatuh, kedua bayangan itu tiba-tiba menyerang. Pria berkepala itu hanya merasakan bayangan lewat dan dia kehilangan kesadaran. Setelah itu, bayangan yang menyentuhnya menyeretnya menuruni tangga. Tiga orang di belakang tidak tahu apa yang terjadi di depan mereka. Mereka mengira rekan satu tim yang memimpinnya sudah turun. Ketika mereka bertiga menuruni tangga dan bergegas ke lantai pertama, mereka melihat beberapa bayangan berdiri di lantai 1. Mereka mengira mereka adalah rekannya sendiri dan saat mereka hendak bertanya tentang situasi, lampu di seluruh lantai pertama tiba-tiba menyala. Mereka bertiga mengetahui bahwa bukan saudara laki-laki mereka yang berdiri di depan mereka, tetapi 7 atau 8 orang misterius berseragam tempur hitam. Adapun 9 saudara laki-laki mereka sekarang berbaring berjajar di lantai ruang tamu yang luas. Oke, kita lanjut lagi ke bab 4025. Melihat adegan ini, mereka bertiga pingsan ketakutan hampir seketika. Karena mereka tahu betul bahwa karena pria berbaju hitam ini bisa langsung berhadapan dengan 9 saudara mereka tanpa mengeluarkan suara, itu membuktikan bahwa kekuatan orang-orang ini di luar imajinasi mereka. Ini juga berarti bahwa mereka bertiga tidak akan lolos dari nasib buruk di masa depan. Tepat ketika mereka bertiga ketakutan, beberapa pria lain berjalan dengan 4 pria koma di punggung mereka dan salah satu dari mereka, "Tuan Istana, kami menemukan 4 pengemudi di 4 mobil dan bagasi lain. Ada 2 gadis yang koma dan tersembunyi." Melihat saudara laki-laki mereka di mobil sudah tertangkap, ketiganya segera menyadari bahwa kali ini mereka benar-benar ditanam. Pada saat ini, Wan Pojun yang mengenakan seragam tempur hitam melangkah ke depan ketiganya dan bertanya dengan dingin, "Siapa bos di antara kalian berdua?" Mereka bertiga terlalu takut untuk berbicara dan mereka terus memikirkan cara keluar saat ini. Melihat mereka bertiga tidak berbicara, Wan Pojun segera mengulurkan tangannya dan meraih leher pria di depan. Dia menekan ibu jari pada jakun dan mengarahkan sedikit kekuatan. Dan wajah pria itu memerah dan dia sangat kesakitan, tetapi tidak ada suara yang keluar. Wan Pujun menatap pria itu dan berkata dengan dingin, "Jika kamu tidak ingin mengatakan apa-apa, aku akan mematahkan lehermu. Bagaimanapun, jika kamu tidak mengatakan apa-apa, saya masih memiliki lebih dari selusin orang yang dapat bertanya kepada mereka satu persatu, dan seorang akan selalu mengatakannya." Pria itu melebarkan matanya ketakutan, mencoba menganggukkan kepalanya. Melihat ini, Wan Pojun melepaskan ibu jarinya sehingga pihak lain akhirnya bisa bernapas dengan normal. Segera setelah itu, pria itu buru-buru menunjuk ke seorang pria kulit putih koma di tanah dan berkata dengan terengah-engah, Dia adalah bos kita." Wan Pojun segera mendorong pria itu ke tanah, lalu berjalan ke pimpinan yang tidak sadarkan diri di tanah, menjambak rambutnya dan langsung menariknya dari tanah. Rasa sakit yang parah di kulit kepala membuat pria itu langsung bangun dan kemudian dia menatap Wan Pojun dengan ngeri dan berkata, "Kamu, siapa kamu?" Wan Pojun berkata dengan dingin, "Biarkan saya bertanya, di mana Anda akan bertemu selanjutnya?" Pria itu terlalu takut untuk berbicara karena dia tahu betul bahwa jika dia berbicara, Andre tahu bahwa dia pasti akan bunuh diri nanti. Melihat dia diam, Wan Pojun mengeluarkan belati dan memasukkannya di antara tulang rusuk kirinya tanpa berkedip. Siapa yang mengira bahwa Wan Pojun akan menusuk pisau segera setelah dia muncul, dan luka itu tiba-tiba akan menyakiti hatinya dan rasa sakit yang hebat langsung dari luka ke organ internalnya.
Sebelum dia bisa berteriak, Wan Po Jun berkata dengan senyum, "Jangan takut, saya belum menusuk Anda di bagian vital Anda. Dan pisau saya tidak memiliki saluran darah. Jika kulit dan lemak subkutan Anda bisa sangat bagus. Tanah melekat pada kedua sisi pedang, jadi tidak ada setetes darah pun yang akan mengalir keluar." Mendengar ini, pihak lain menjadi pucat karena ketakutan. Pada saat ini, Wan Po Jun melambaikan tangannya yang lain ke pria di sebelahnya, dan pihak lain segera mengirim jarum suntik mikro. Jarum suntik jenis ini panjangnya hanya 2 atau 3 cm, dengan panjang jarum sekitar 1 cm, dan bagian belakangnya adalah kantong obat berbentuk tabung, dan kantong obat itu berisi sekitar 1 mililiter cairan yang tidak dapat diketahui. Wan Po Jun memandang pria itu dan berkata dengan ringan, "Lukamu seharusnya sangat menyakitkan. Tapi jangan khawatir, obat di tanganku ini memiliki efek stimulasi yang kuat pada sarafmu. Rasa sakitnya akan meningkat 100 kali lipat dan mata Anda akan merasa lebih asam." Pria itu gemetaran hebat karena ketakutan. Dia sama sekali tidak meragukan kata-kata Wan Po Jun, karena dia pernah mendengar hal semacam ini sebelumnya. Tetapi itu semua digunakan oleh agen rahasia dan biasanya tidak memiliki kesempatan untuk menyentuhnya. Melihat kelompok orang ini sangat ketakutan dan kualitas profesional mereka juga sangat tinggi, dia menyadari bahwa kelompok orang seperti ini pasti memiliki banyak latar belakang. Jadi, tidak masalah untuk memiliki obat semacam ini. Tepat ketika dia ketakutan, Wan Po Jun telah memasukkan jarum ke lehernya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya. Saya mohon maaf jika penyampaian kurang bagus. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.